Kali ini saya akan menceritakan sebuah film vampir yang berjudul Happy Ghost. Film ini bercerita tentang seorang pria dinasti Qing yang frustasi dan bunuh diri. Tapi naas, bukannya bereinkarnasi, arwah pria ini malah terjebak di dalam tali gantungnya sendiri. Lalu, beberapa tahun kemudian, ada sejumlah gadis energik yang tak sengaja membawa pulang tali gantungnya itu. Wah, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama, silakan simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, dan selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film berawal dari seorang pria berpakaian dinasti Qing yang hendak bunuh diri dengan cara gantung leher di sebuah kuil. Usai tewas, adegan pun berpindah jauh ke masa depan. Kita diperlihatkan sejumlah gadis riang gembira karena sedang berlibur di pantai. Tak lama, Juliet melihat sejumlah remaja cowok datang. Bonnie bilang bahwa mereka adalah siswa-siswa dari sekolah Ningbing. Dan rupanya mereka memang sengaja ke sini agar bisa PDKT dengan Juliet. Lalu di malam harinya, saat sedang barbekyuan, salah satu dari cowok itu melancarkan aksi tebar pesonanya. Dan tak lama, turunlah hujan. Awalnya si cowok tetap bernyanyi, tapi lama-kelamaan dia kabur juga. Karena tendanya rusak, para remaja cewek pun mencari tempat bernaung, yaitu di sebuah kuil tua. Dan tak lama, remaja cowok ikut menyusul. Sebelum masuk, mereka berencana untuk menceritakan soal hantu pada cewek-cewek, agar mereka ketakutan dan memeluk mereka. Tapi naas, para cewek tak takut sama sekali. Malahan, saat giliran Bonnie yang bercerita soal hantu, para cowok inilah yang ketakutan dan kabur saat melihat ada sekelebat vampir di belakang. Usai hujan reda, mereka juga memutuskan untuk pulang. Dan karena tas Bonnie hilang talinya, maka tanpa sepengetahuannya, Bonnie pun mengambil tali bunuh diri di kuil itu untuk mengikat tasnya. Keesokan paginya, kembalilah mereka ke asramanya dan mulai beraktivitas lagi. Tentu saja, tali bunuh diri itu Bonnie bawa masuk pula ke kamar asramanya. Di malam harinya, Bonnie dikejutkan dengan kemunculan hantu vampir, pria yang di awal film tadi melakukan bunuh diri. Dan disinilah si vampir memperkenalkan dirinya. Dia mengaku orang terpelajar di masa dinasti Qing. Dulu, orang-orang memanggilnya pejabat Pik. Nah, pejabat Pik ini ingin Bonnie untuk memulangkan tali gantung itu agar dia bisa kembali lagi ke kuil tua tadi. Bonnie pun menyanggupinya, tapi besok, usai perlombaan olahraga. Keesokan harinya, acara olahraga pun dihelat. Di ruang ganti, Bonnie kedatangan saingan terberatnya bernama Tarzanko. Tarzanko memprovokasinya dan melakukan pemanasan menggunakan talinya pejabat Pik. Walhasil, pejabat Pik pun pusing dan kesal pada Tarzanko. Tak sampai di situ, karena diam di tempat yang salah, saat perlombaan berlangsung pun, pejabat Pik ini masih saja memperoleh kesialan dari Tarzanko. Lantas, pejabat Pik pun balas dendam dengan cara menggagalkan semua upaya Tarzanko. Dan sebaliknya, membantu memenangkan Bonnie. Pada akhirnya, Bonnie pun keluar sebagai juaranya. Usai lomba, pejabat Pik menagih janji Bonnie untuk memulangkan tali gantungnya. Tapi karena merasa pejabat Pik ini bermanfaat, Bonnie membujuknya untuk terus di sini dan menjadi temannya. Pejabat Pik pun terbujuk dan menurutinya. Kemudian, di dalam kamar, Bonnie membujuknya lagi agar mau menemui kedua sahabatnya bernama Venus dan Juliet. Awalnya, pejabat Pik menolaknya, tapi karena diancam talinya dibakar, pejabat Pik pun menyanggupinya. Singkat cerita, bertemulah pejabat Pik dengan Venus dan Juliet. Bukannya takut, mereka malah menertawakannya. Mereka menganggap pejabat Pik ini adalah manusia biasa yang sedang cosplay. Demi meyakinkan mereka, pejabat Pik pun membuktikan kehantuannya. Dan mereka pun pingsan. Di waktu yang sama, OB dari asrama naik mengintipnya karena penasaran. Pejabat Pik pun menjahilinya. Keesokan harinya, pada acara tahunan yang dihadiri oleh asrama putra dan putri, Juliet mendapatkan kado dari para cowok agar mau menari dengannya. Juliet yang bingung langsung mendapat bantuan dari pejabat Pik. Pejabat Pik menyihir pandangan Juliet. Juliet melihat lingkaran warna di atas kepala para cowok sembari mendengarkan penjelasan pejabat Pik. Dan pada akhirnya, pejabat Pik menyarankan Juliet untuk menerima cowok berkacamata dengan lingkaran warna-warni di atasnya. Sebab, cowok itu pasti menyenangkan dan penuh dengan warna.
Lalu saat musik sudah diputar, para cowok pun menghampiri Juliet. Tentu saja Juliet memilih Joseph, si cowok berkacamata tadi. Tapi sayang, pestanya berjalan membosankan dikarenakan ada pengawasnya. Lantas Bonnie pun meminta pejabat Pig untuk melakukan sesuatu. Dan pejabat Pig pun melakukan aksi sihir kepada sang pengawas. Sontak saja pesta pun berubah menjadi meriah. Ternyata Suster Lee disihir pejabat Pig tidur di dalam toilet. Tak lama Suster Lee kembali dan langsung membubarkan pestanya. Di malam harinya, Bonnie, Juliet, dan Venus makan mie di dalam kamar. Pejabat Pig mengaku sudah nyaman berada di dunia manusia. Selagi pejabat Pig bercerita, tiba-tiba saja Joseph datang. Tentu saja mereka meninggalkan Juliet sendirian di kamarnya. Adapun maksud Joseph ke sana hanyalah untuk mengucapkan selamat malam. Seusai itu, Joseph berniat pulang, tapi pejabat Pig menahannya dan membisikkan agar Joseph naik saja ke atas. Lalu manjatlah Joseph ke atas. Setibanya di dalam kamar, mereka berdua pun bercumbu mesra. Di pagi harinya, usai melakukan tindakan cabul, Joseph pamit pulang karena harus masuk sekolah. Kemudian saat sedang di kelas, tulisan Juliet dirampas oleh Suster Lee. Ternyata itu bukanlah pelajaran, melainkan puisi cintanya untuk Joseph. Tentu saja Suster Lee merobeknya dan melanjutkan pelajaran. Merasa tak tega pada Juliet, Bonnie pun melempari pengawas dengan kapur dari belakang. Tapi sayang, aksinya ketahuan. Walhasil, Suster Lee pun membalasnya dengan cara yang sama. Dan sudah barang tentu pejabat Pig tak membiarkannya. Dan tak lama, Pak Kepsek pun datang. Mumpung ada Pak Kepsek, Suster Lee akhirnya menggelar razia dadakan, yaitu razia rambut panjang dan rok pendek. Lalu, melihat rok Bonnie, Juliet, dan Venus kependekan, Suster Lee pun mengomelinya. Dan tak lama, pejabat Pig menjahilinya. Setelah itu, Bonnie memohon pada pejabat Pig agar membantunya dalam ujian mendatang. Sebagai seorang cendekiawan terhormat, tentu saja pejabat Pig menolaknya. Kemudian di lain tempat, Venus pulang ke rumah. Kedua orang tuanya berharap agar Venus tak gagal dalam ujian, mengingat semua saudara-saudaranya punya prestasi yang mentereng. Kalau sampai tidak lulus, maka Venus akan dinikahkan saja. Kembali ke Bonnie, dia terlihat berada di atas bis dan hendak membakar pejabat Pig di kuil tua nantinya. Namun, Bonnie membatalkannya saat melihat Juliet dan Joseph di taman. Lalu, Bonnie pun membuntutinya. Juliet meminta uang aborsi pada Joseph karena ternyata Juliet positif bunting. Tapi Joseph menolaknya dan pergi meninggalkannya. Tentu saja Bonnie datang menenangkannya, sedangkan pejabat Pig kesal pada Joseph. Karena merasa bersalah juga, pejabat Pig pun berniat untuk memberinya pelajaran dan meminta Juliet agar tak aborsi. Joseph sendiri tengah asik berpacaran dengan Judy, dan sudah pasti pejabat Pig menjahilinya. Walhasil, Judy pun muak dan meninggalkannya. Setelah itu, kaki Joseph menjadi kaku. Dan tak lama, pejabat Pig menampakkan dirinya. Pejabat Pig minta agar Joseph sujud padanya dan berjanji akan menikahi Juliet. Tentu saja, Joseph menurutinya. Di malam harinya, pejabat Pig lapor bahwa dia sudah memberi Joseph pelajaran. Lalu, dengan lain cara, Bonnie memohon lagi pada pejabat Pig agar mau membantunya mencontek. Bonnie meragukan kepintaran pejabat Pig. Karena merasa diremehkan, maka pejabat Pig pun mau membantunya. Keesokan harinya, dengan percaya diri, Bonnie masuk dengan tali gantung di pinggangnya. Tapi, saat ujian dimulai, pejabat Pig mengaku tak bisa menjawabnya. Dia lalu kabur dan membiarkan Bonnie kesal sendiri. Di sisi lain, Venus terlihat sangat cemas karena dia sama sekali tak ingat apa-apa. Venus pun berniat mencontek buku, tapi pejabat Pig tak membiarkannya. Dan sayangnya, aksi itu terlihat oleh Suster Lee. Walhasil, Venus pun dikeluarkan dari ruangan. Usai ujian, pejabat Pig menghampiri Bonnie, tapi Bonnie marah besar. Dia bilang tak ingin menemuinya lagi selamanya. Sementara itu, Venus yang sedih tiba-tiba melihat kedatangan kedua orang tuanya. Venus terlihat makin tertekan. Juliet melaporkan itu pada Bonnie. Karena takut Venus bunuh diri, mereka pun bergegas ke asrama. Dan benar saja, Venus duduk di atas atap, seolah siap untuk melompat. Lantas, Bonnie dan Juliet naik untuk mencegah aksi nekatnya itu. Sementara dari bawah, para petugas kebersihan juga ikut membujuk Venus. Venus menolaknya dan mendadak terpeleset. Untungnya, dia masih sempat bergelantungan. Melihat itu, Bonnie pun bergegas menolongnya. Saat hendak menolong, tiba-tiba saja Bonnie terpeleset dan mengakibatkan Venus terjatuh. Bukannya terluka, Venus malah terbang karena jatuh di atas balon gas helium. Ternyata itu adalah perbuatan dari pejabat Pig. Melihat itu, para petugas kebersihan pun ketakutan. Lalu, Bonnie dan Juliet meminta diantarkan ke tempat di mana Venus mendarat.
Ternyata Venus tersangkut di menara suar. Venus bilang bahwa kematianlah yang akan mengakhiri penderitaannya ini. Venus tak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, akan tetapi Venus sendiri punya ingatan yang amat buruk. Tak lama, Juliet menangis juga, karena Joseph tak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Tak sampai di situ, pejabat Pig juga ikut menangis. Dan disinilah kemudian terungkap yang sebenarnya, bahwasanya pejabat Pig bukanlah orang terpelajar, apalagi seorang pejabat. Dia hanya warga biasa yang berhayal saja. Sudah lebih dari 16 kali pejabat Pig gagal di ujian terbuka. Sebelum ayahnya wafat, ayahnya berharap agar Pig bisa lulus dan kemudian menjadi pejabat. Tapi sayang, dia gagal. Tak sampai di situ saja, istrinya yang semula setia mendoakannya, kini malah selingkuh dengan pria lain. Ternyata, kesedihan Juliet dan Venus pernah dialaminya sekaligus, dan itulah alasan mengapa pejabat Pig nekat bunuh diri. Pejabat Pig bilang bahwa bunuh diri tak menyelesaikan masalah. Dia ingin reinkarnasi, tapi malah tak bisa. Pejabat Pig berpesan agar Juliet, Venus, dan Bonnie lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan. Di lain tempat, petugas kebersihan mengadu pada Suster Lee perihal terbangnya Venus. Mereka yakin bahwa asrama ini ada hantunya. Dan seketika itu juga, Suster Lee teringat kejadian-kejadian aneh yang pernah menimpa dirinya. Pada malam harinya, sepulang dari menara suar, Bonnie dan kawan-kawan mendapati capsek Suster Lee dan para biarawati di kamarnya. Suster Lee pun merebut tasnya dan meminta biarawati membakar seutas tali ini. Sedangkan mereka bertiga dihukum lari keliling lapangan. Saat para biarawati membacakan ayat-ayat dan membakar talinya, tiba-tiba saja di luar turun hujan. Seakan menjadi pertanda bahwa pejabat Pig sudah tiada. Karena merasa cemas, mereka pun nekat masuk ke asrama. Tapi naas, pejabat Pig sudah lenyap. Dengan terisak-isak, mereka masukkan tali pejabat Pig ke dalam botol bening dan menuliskan kata, teman baik selama-lamanya. Di tengah kesedihan, mereka menyadari kehadiran sesosok makhluk gaib. Ternyata itu adalah pejabat Pig. Pejabat Pig sendiri juga bingung kenapa dirinya masih hidup. Mungkin karena dia adalah hantu. Pejabat Pig bilang sejak berteman dengan mereka, dia jadi sadar betapa enaknya jadi manusia. Manusia itu punya suka duka, harapan dan ambisi. Maka dari itulah pejabat Pig memutuskan untuk bereinkarnasi jadi manusia saja lagi. Pada akhirnya mereka bertiga membantu pejabat Pig untuk bereinkarnasi dengan cara melumuri abu tali tadi ke seluruh batang bambu. Kemudian Bonnie meletakkannya di tempat yang diminta, dan pejabat Pig pun pergi meninggalkan mereka. Film diakhiri dengan adegan Bonnie yang memenangkan lomba lari. Meski gagal ujian, Bonnie tetap semangat karena terpilih untuk mewakili Hong Kong di Olimpiade Asia. Sedangkan Venus melanjutkan ke pelatihan guru serta menemukan jodohnya. Dan yang terakhir, Juliet akhirnya dinikahi Joseph. Dia melahirkan anak lelaki yang terlihat sangat mirip dengan pejabat Pig. Dan film pun usai sudah. Ya itulah tadi akhir dari film Happy Ghost. Gimana filmnya? Seru nggak? Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah ya, dan nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!